Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Hafiza Pradolopi dengan NIM 2009-11007, mahasiswa Universitas Riau jurusan Ilmu Hukum dalam mata kuliah Kriminologi pilihan B dengan dosen pengampu Bapak Dr. David Rahmadan SH.MH yang kali ini akan menjelaskan mengenai kompleksitas studi kejahatan. Berbicara mengenai kompleksitas studi kriminologi, maka tidak lepas dari objek kajian atau objek studi dari ilmu kriminologi itu sendiri. Di antaranya ada penjahat, korban, dan juga reaksi sosial. Nah, tentunya lebih spesifik lagi dibahas di dalam kompleksitas studi kriminologi terdapat kejahatan itu sendiri, kemudian ada pelaku, ada korban, dan juga reaksi sosial. Nah, kompleksitas studi kriminologi ini juga sering disebut sebagai segi empat kejahatan, di mana yang pertama, kejahatan sangat berkaitan erat dengan disiplin ilmu kriminalistik forensik. Yang kedua, pelaku kejahatan itu berkaitan erat dengan disiplin ilmu psikopatologi delinkuen. Yang ketiga, korban berkaitan erat dengan disiplin ilmu viktimologi. Dan yang keempat, reaksi sosial sangat berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana yang ditegakkan di Indonesia. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari kompleksitas studi kriminologi itu sendiri berdasarkan masing-masing disiplin ilmu yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kriminalistik dari kejahatan. Nah, kriminalistik ini sendiri adalah bagian dari forensik yang menganalisa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bukti seperti bukti biologis, bukti jejak, bukti cetakan, bukti sidik jari, dan hal-hal yang berkaitan dengannya yang tentu saja berhubungan dengan kejahatan atau kriminologi itu sendiri, karena dalam penerapannya untuk mencapai suatu hasil dari tindakan-tindakan kriminal seseorang itu sangat memerlukan kriminalistik forensik itu sendiri. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan pelaku, yaitu psikopatologi delinkuen. Nah, mengacu pada studi tentang penyakit mental, tekanan mental, atau manifestasi perilaku dan pengalaman yang mungkin menunjukkan penyakit mental atau gangguan psikologis, yang tentu saja dalam mempelajari kriminologi hal ini tuh sangat dibutuhkan untuk mempelajari kenapa dan alasan apa pelaku tersebut melakukan tindak kriminal. Nah, yang ketiga ini sangat berkaitan erat dengan korban, yaitu ilmu viktimologi. Nah, adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan bagaimana akibat-akibatnya. Yang tentu saja kriminologi harus berkaitan dengan viktimologi karena dia berkaitan dengan korban yang dihasilkan dari suatu perbuatan kriminal seseorang, dan dari sini kita dapat mempelajari apakah korban tersebut merasa trauma atau merasakan stres atau merasakan gangguan-gangguan psikologis lainnya. Yang terakhir ada reaksi sosial terhadap kejahatan. Nah, itu ada berbagai macam bentuk untuk menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan. Itu dapat berkaitan dengan penanggulangan kejahatan dari cara preventif, represif, dan reformatif. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kompleksitas studi kejahatan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.